Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, NIM B1D1 19061, kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pankreas. Yang pertama, ada pengertian pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Sebagian pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya ada anatomi dan fungsi pankreas. Kepala. Kepala adalah tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus kecil. Terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan duodenum yang praktis melingkarinya. Yang kedua ada badan pankreas, merupakan bagian utama pada organ ini, terletak di belakang lambung dan di depan vertebra tulambalis pertama. Yang ketiga ada ekor pankreas. Bagian ini berada di dekat pinggiran cekung limpa. Ekor pankreas berisi hormon pankreatik polipeptida yang akan menghambat sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu. Selanjutnya ada fungsi pankreas. Fungsi pankreas yang pertama adalah fungsi jaringan endokrin. Adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon sebagai komunikasi antar sel. Dalam sistem endokrin atau sistem hormon pankreas berfungsi melepaskan hormon insulin dan hormon glukagon. Sel yang berperan menghasilkan hormon insulin adalah sel beta, sementara yang bertanggung jawab memproduksi hormon glukosa adalah sel alfa. Glukagon adalah sel alfa. Selanjutnya fungsi jaringan eksokrin, yaitu pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan mengeluarkan enzim yang bekerja sama empedu dan kantung empedu untuk membantu memecah zat gizi. Selanjutnya ada hormon yang dihasilkan pankreas. Yang pertama ada hormon gastrin. Hormon ini berperan dalam proses pencernaan makanan, yaitu dengan cara merangsang sel-sel tertentu dengan cara memproduksi suatu zat yang bersifat asam yang disebut juga sebagai asam lambung. Yang kedua ada glukagon, yaitu berperan dalam mengatur kadar gula darah serta bekerja secara konstra dengan insulin untuk mempertahankan kadar glukosa darah tersebut. Yang ketiga ada insulin. Hormon ini bekerja secara konstra dengan hormon glukagon, yaitu apabila glukagon berperan untuk meningkatkan kadar glukosa darah dengan cara memecah glikogen, maka hormon insulin berperan untuk menurunkan kadar glukosa darah dan menyimpannya dalam bentuk glikagon di dalam hati. Selanjutnya yang keempat ada hormon somatostatin, yaitu berperan dalam menjadi hemostasis tubuh, khususnya keseimbangan glukosa dan garam, sehingga apabila kedua zat tersebut menjadi kadar yang tinggi, maka somatostatin akan disekresikan oleh kelenjar pankreas untuk mempertahankan kadar yang normal. Yang kelima ada peptida intersinal vasoaktif atau VIP. Hormon ini berperan dalam mengontrol jumlah air yang disekresikan oleh tubuh, serta mengatur penyerapannya di dalam usus. Prosesnya adalah dengan merangsang bagian sel usus sehingga akan melepaskan sekresi air dan garam. Selanjutnya adalah enzim yang berperan dalam pankreas. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu berperan untuk mencegah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Ada dua jenis enzim amilase, yaitu amilase ptyalin, yaitu adalah enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah untuk menghancurkan gula ketika masih berada dalam rongga mulut sehingga masuk ke perut.
Sementara amilase pankreas adalah enzim yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan ptyalin dengan mencerna gula yang masuk ke dalam usus halus. Yang kedua ada enzim lipase, yaitu berfungsi untuk memecah lemak dari makanan yang kita konsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada enzim protease, yaitu berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada praanalitik dari pemeriksaan lipase. Yang pertama jenis spesimen, yaitu serum, plasma, heparin. Cara pengambilan menggunakan darah kapiler dan darah vena. Yang ketiga cara penyimpanan. Yang pertama pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius stabil selama 1 hari. Yang kedua pada suhu 2 sampai 8 Celcius stabil selama 7 hari. Yang ketiga pada suhu 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang keempat pada suhu 70 derajat stabil selama 3 tahun. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada mikropipet 1000, yang kedua ada tip biru, yang ketiga ada tip kuning, yang keempat ada tabung berlabel T, dan keempat ada alat fotometer. Selanjutnya bahan yang digunakan yang pertama reagen amilase, yang kedua tisu, yang ketiga sampel serum. Selanjutnya analitik. Prosedur kerja yang pertama digunakan 1000 mikroliter reagen, kedua digunakan 20 mikron liter serum. Yang ketiga sebelum mulai terlebih dahulu nyalakan alat fotometer. Yang keempat dipipet 1000 mikron liter reagen dan masukkan ke dalam tabung berlabel T. Yang kelima kemudian dipipet 20 mikron sampel serum dan masukkan ke dalam tabung. Yang keenam kemudian dihomogenkan dengan cara digoyang-goyangkan. Yang ketujuh kemudian dimasukkan sampel pada alat instrumen. Yang kedelapan selanjutnya alat akan membaca hasil secara otomatis. Yang kesembilan ditunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai. Yang kesepuluh alat dengan sendiri akan menunjukkan hasil pemeriksaan amilase. Selanjutnya pasca analitik, yaitu interpretasi hasil. Yang pertama peningkatan amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut. Yang kedua, penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatis akut yang sudah pilih, hepatitis, sirosis hati, atau keracunan kehamilan. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan yaitu metode enzimatik. Metode kolometrik enzimatik prinsipnya adalah senyawa SHCl substrat oleh lipase dihidrolisis menghasilkan grup suldehyl, lalu suldehyl direaksikan dengan suldehyid kromogenik 5,5 dithios 2 nitronosik asid menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang absorbansinya larutan kompleksnya diukur pada 340 nm secara fotometer nanometer. Selanjutnya langkah-langkah pengerjaan tes pada fotometer. Yang pertama cara pengoperasian. Yang pertama persiapan sampel. Yang pertama fotometer disambungkan dengan sumber arus listrik. Yang kedua tekan tombol power on. Yang ketiga instrumen dibiarkan stabil dan didiamkan selama 10 menit. Yang keempat selang peristalik dan pompa dihubungkan. Yang kelima, sebelum digunakan untuk analisis sampel, alat dicuci dahulu dengan aqua bidets dengan cara selang aspirator dicelupkan ke dalam aqua bidets. Yang keenam, lalu tekan tombol pencucian. Pencucian dilakukan untuk mendorong gelembung-gelembung udara atau kontaminan yang berada di dalam selang untuk masuk ke pembuangan. Pencucian dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian pengukuran sampel. Sampel diinkubasi selama 5-10 menit.
Kedua, ukurlah blanko sampel dan standar. Yang ketiga, lakukan setup pada suhu QVET. Yang keempat, blanko dan akan dihisap dan dianalisis hingga keluar struk data. Kesimpulannya yaitu pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen tepat di belakang lambung yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Hormon yang dihasilkan dalam pankreas adalah hormon gastrin, insulin, glukagon, somatrosin, peptida interstitial vasoaktif. Yang kemudian enzim yang berperan dalam pankreas yaitu amilase, lipase, dan protase. Fungsi jaringan endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon sebagai komunikasi antar sel. Kemudian fungsi jaringan eksokrin yaitu pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan mengeluarkan enzim yang bekerja bersama empedu dan kantung empedu untuk membantu memecah zat gizi. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.